Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menganalisis data menggunakan 3 teknik, yaitu klasifikasi, prediksi, dan klasterisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Suci Indah. Saya Lutfia Alzahra. Saya Muhammad Yusuf Kurnia Sandi. Dan saya Estinasi Fitriani. Kita melakukan analisis data dengan 3 teknik. Kita harus mengambil terlebih dahulu dataset. Kita mengambil dataset menggunakan web kaggle.com. Nah, di sini ada dataset student performance in exam. Lalu kita download dataset tersebut. Ada ini download. Yang pertama, dataset berjudul student kami ekstrak lalu diubah dalam bentuk format menjadi CSV dan kami simpan untuk diolah ke dalam Orange Data Mining. Lalu tahap pertama setelah membuka Orange Data Mining yaitu melakukan pre-processing data. Di sini kami akan mengimpor widget file lalu menyambung ke data table untuk melihat isi data. Pada file yang bernama test preparation itu kita ganti menjadi kategorikal dari numerik, lalu feature diubah menjadi target. Dan selanjutnya klik data table. Selanjutnya klik data table dan dari file sambungkan ke data table. Ini adalah data yang ada pada data table. Dan di sini no missing data atau tidak ada data yang hilang. Selanjutnya di sini kita cari data pre-processing dan sambungkan dua file di samping ke data processing. Lalu dari data pre-processing sambungkan ke data table 1. Di sini ada di dalam input missing values yang pertama ada average atau most frequent, yaitu mengganti data dengan nilai rata-rata. Lalu yang kedua ada replace with random value, yaitu mengganti nilai yang hilang dengan data random. Lalu yang ketiga ada remove rows with missing values, berarti menghilangkan data yang hilang. Baik, di sini setelah kita klik data preprocessing dan di dalam preprocessing itu kita sambungkan ke table yang pertama. Dan widget-widget ini digunakan agar data siap untuk diproses ke tahap selanjutnya. Yang pertama, kita akan melakukan analisis data menggunakan teknik klasifikasi. Widget yang kita gunakan adalah widget file. Pada widget file ini, kita harus memasukkan sumber data yang akan kita analisis. Caranya klik 2 kali. Nah, di sini kita menggunakan dataset student performance. Klik open. Nah, di sini terdapat kolom info di mana ada 1000 kolom atau data yang terdapat pada dataset ini dan 8 feature, di mana role yang terdapat pada dataset ini adalah feature. Nah, kita akan menggunakan test preparation course sebagai target. Kemudian, untuk melihat datanya, kita menggunakan widget data table. Sambungkan file ke dalam data table. Lalu kita klik 2 kali. Nah, di sini test preparation course terblok. Maka artinya test preparation course itu telah berubah menjadi target. Dan di sini infonya juga berubah. Yang tadinya 8 features menjadi 7 feature. Dan target with 2 values, yaitu null sama complete, dan tidak no missing data.
di mana data yang terdapat di dalam dataset ini tidak ada yang hilang. Maka dataset ini bisa kita langsung gunakan. Selanjutnya kita sambungkan file ke algoritma. Algoritma yang kita gunakan adalah naive Bayes. Naive Bayes ini fungsinya untuk mengklasifikasikan data ke dalam kategori tertentu. Ini naive Bayes belum ada datanya, kita sambungin ke prediction. Filenya juga kita sambungin ke prediction. Kita klik prediction-nya. Nah, di sini akan terlihat trace preparation code sebagai targetnya. Di sini ada naive Bayes sebagai algoritma yang kita gunakan. Di sini tidak terlihat adanya perbedaan antara naive Bayes dan target. Target di sini labelnya isinya none dan naive Bayes juga none. Dan errornya adalah 0,499, artinya 49%, dan di sini AUC-nya adalah 0,671 atau 67%. Selanjutnya, naive Bayes disambungkan ke test and course untuk mengukur tingkat akurasinya. Ini file juga kita sambungkan, karena kalau file tidak disambungkan datanya tidak akan masuk. Kita klik test and score. Nah, ini adalah hasil akurasi dari teknik klasifikasi. Akurasinya di sini AUC-nya ada 0,655 atau 65%, dan model algoritma yang kita gunakan yaitu naive Bayes. Sekian penjelasan dari teknik klasifikasi, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita beralih ke prediksi. Kalau yang tadi kita udah ngerjain klasifikasi, sekarang prediksi itu pakai dua data. Yang pertama kita pilihin dulu datanya, yaitu data ini, data test sama data train. Yang pertama kita pakai data test. Nah, di sini itu tetap harus ada targetnya kayak sebelumnya. Kalau udah ke apply targetnya, tinggal apply aja. Terus kita ke data table. Dari data table ini kita lihat kalau di sini tuh itu ada 0,0% missing data, beda kayak yang sebelumnya. Yang sebelumnya diklasifikasi ini dia nggak ada tulisannya di sini tuh no missing data kayak gini ya. Jadi gimana caranya kalau misalkan itu ada missing data? Yang pertama kita tarik dulu, kita ambil preprocess dari sini, kita pencet, kita analyze masalahnya ada di missing values, jadi kita pilih aja yang pertama. Setelah itu kita buka lagi data table-nya. Setelah di preprocess, data table dibuka lagi. Di sini udah terpecahkan masalahnya di no missing data. Kalau sebelumnya missing datanya itu ada di sebelah, ada di sini. Kalau misalkan males nyarinya kayak ke bawah, itu tinggal dipencet aja atas ke sini, nanti dia jadi yang paling atas. Ini missing datanya ada di 18 sama 19. Terus sekarang kalau udah di preprocess itu datanya udah ada lagi ya, ini udah ada. Oke, setelah itu kita coba aja pakai cara yang pertama itu dari pakai tree dulu. Nah, dari sini tuh kita kan tadi kita habis ngeproses data, jadi ini diubah dari preprocess data ke data. Oke.
Baru dari sini kita kalau mau lihat hasilnya itu bisa dibuka aja di tree viewer kayak gini, nanti dia muncul kayak nih table kayak gininya. Terus kita lihat kalau misalkan mau lihat hasilnya, kita tinggal tarik aja ke test and score ini sama prediction ya, langsung aja ke prediction. Dan jangan lupa ini harus disambungin preprocessnya ke test and score sama ke prediction biar dia bisa kebaca datanya. Kalau udah kayak gitu, kita tungguin dulu hasilnya. Nah, kalau udah nih dia muncul angkanya sama prediction juga dia muncul. Nah, gimana kalau misalkan kita pengen ngebandingkan? Kalau kita mau ngebandingkan hasilnya, kita tinggal tarik aja satu lagi, itu misalkan kita mau ngebandingin sama naive Bayes. Nah, ini tinggal caranya kayak tadi, ditarik aja proses data ke data. Terus ini tinggal dari naive Bayes ini ditarik ke test and score sama ke prediction. Nih, nanti langsung kelihatan bandingannya. Ini yang tree, ini yang naive Bayes. Perbandingan angkanya kelihatan. Sama kalau yang di prediction, dari sini kita kelihatan juga. Ini yang tree, ini yang naive Bayes. Tuh, ada perbedaannya tuh di nomor 3, yang tree non, yang di naive Bayes completed. Terus selanjutnya kita pakai si data kedua, yaitu yang train, ini agak bawahan. Kita buka dulu data table-nya. Ini kita input dulu data train-nya. Yang train tadi kan yang tes, sekarang yang train. Bedanya itu yang train itu dia nggak punya target, nggak ada target ya. Jadi di sini kita yang nentuin, kita yang ngeprediksi. Gitu. Kita yang ngeprediksi. Nah, kan hilang tuh. Dia jadi 8 features. Terus habis itu ini tuh caranya tinggal ditarik aja file yang kedua, ditarik ke prediction atau ke TSN score. Nanti kalau misalnya kita udah tarik ke sini, nanti otomatis tuh yang dari prosesan pertama itu nanti tiba-tiba tuh ke prosesan pertama ke prediction tuh nanti dia keputus gitu nih, lihat ya. Kan kalau kita sambungin ini tuh nanti dia keputus, otomatis keputus gitu. Terus nanti kita ini kita TSN score dulu. Kita bisa lihat di sini predictions-nya. Dari kalau udah ditarik dari sini bakal kelihatan hasilnya, hasil prediksinya. Ini versi yang tree, ini versi yang naive Bayes. Kayak gitu caranya untuk membuat table prediksi. So, ya, terima kasih. Dan di sini saya akan menjelaskan metode klasterisasi menggunakan aplikasi data mining Orange. Pertama-tama kita tarik file. Kita masukkan file yang sudah disiapkan. Di sini ada 5 kategorial dan 3 numerik. Untuk melihat datanya, kita bisa tarik data table, sambungkan ke file. Kita lihat datanya. Di sini ada gender, ada laki-laki, perempuan, ada race atau ethnicity, ada parental level of education, plans, selanjutnya kita buka Kamins. Tarik data dari file, pilih data yang mau ditampilkan.
melihat hasilnya, kita buka, kita cari scatter plot. Ini hasilnya. Untuk yang warna biru ini nilai paling tinggi, warna hijau itu nilai sedang, dan merah itu nilai yang rendah. Untuk yang ini adalah perempuan, jenis kelamin perempuan, yang ini adalah laki-laki. Kalau mau dilihat dari kelompok, kita bisa ganti bujur X-nya jadi kelompok. Di sini ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, dan kelompok E. Untuk melihat nilai membaca, kita bisa ganti bujur Y-nya menjadi reading score. Dan untuk melihat nilai menghitung, kita bisa ganti ke math score. Sekian penjelasan dari saya untuk mengenai klasterisasi. Kesimpulan dari analisis data adalah menggunakan teknik klasifikasi, prediksi, dan klasterisasi menghasilkan gambaran menyeluruh terhadap data. Klasifikasi mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu berdasarkan variabel prediktor, sementara prediksi memperkirakan nilai atau kejadian di masa depan dari pola historis. Klasterisasi membagi data ke dalam kelompok berdasarkan kemiripan tanpa label awal, sehingga dapat mengungkap pola tersembunyi. Ketiga teknik ini membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat, berbasis data, dan proaktif. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai klasifikasi, prediksi, dan klasterisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.